Ya saudara, mari kita berdoa sebelum kita Tuhan. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan penuh syukur dan gentar. Kami bersyukur karena Engkau mengundang kami lagi untuk beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Dan kami gentar ya Tuhan, karena kami berhadapan dengan Allah yang kudus, Allah yang mulia. Namun kami rindu juga Tuhan, Engkau Allah yang berfirman saat ini bagi setiap kami. Selidiki segala kedalaman hati kami, isi hati kami ya Tuhan. Dan perbarui hati kami, hidup kami hanya dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan utus kami ke dalam kehidupan kami masing-masing kembali. Hanya untuk melaksanakan firman-Mu, memberitakan Injil-Mu. Sampai segala bangsa menjadi murid Kristus. Berfirmanlah Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita membuka satu bagian Alkitab dari Injil Yohanes, pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat 19 sampai 47. Kita melanjutkan sermon series dari Injil Yohanes, saudara-saudara. Yohanes 5 ayat 19 sampai 47, silakan saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing, dan saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Sebab Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Firman Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa?
Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Semakin jauh kita baca firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kalau kita ingat minggu lalu bagaimana Tuhan Yesus mengakhiri perbincangannya atau mungkin perdebatannya begitu ya, pertikaiannya dengan orang-orang Yahudi yang waktu itu menyaksikan dia menyembuhkan orang lumpuh di hari Sabat. Saudara, bagian sebelumnya dari pasal kelima ini tidak diakhiri dengan menyenangkan atau tenang begitu ya. Tapi saudara, kalau kita ingat bagian ini diakhiri dengan sangat menegangkan. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi waktu itu yang menyaksikan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat berusaha untuk membunuh dia. Kenapa? Karena Yesus berkata, Bapakku masih bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Karena perkataan ini dan karena pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu menyembuhkan orang lumpuh, saudara. Maka saudara-saudara ada masalah yang diangkat oleh orang-orang Yahudi. Mereka menganggap Tuhan Yesus melanggar hari Sabat begitu ya. Yesus adalah pendosa, pelanggar hukum, tidak hormat dengan otoritas Yahudi dan dengan orang-orang Yahudi yang berusaha taat begitu ya. Dan kemudian yang kedua, saudara, Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah ketika dia berkata, Bapakku masih bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja. Dengan katanya, saudara, orang-orang Yahudi mengutuk Yesus. Yesus ini Allah palsu, pembangkang yang harus dimusnahkan gitu. Namun saudara, ketika kita melihat bagaimana Yesus menjawab dengan menyatakan Injil, saudara. Jawaban yang sangat berbobot. Saudara, kalau bisa dirangkum kira-kira ya, di dalam dua bagian, pasal 5 ayat 19 sampai 30 dan juga 31 sampai 47. Maka saudara, di sana kita akan melihat Tuhan Yesus memberikan jawaban dengan menyatakan ada Injil. Sebenarnya ada kabar baik, saudara, di sana. Saudara, dari ayat 19 sampai 30 kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kalau orang-orang itu percaya kepada Dia, maka ada hidup yang didapatkan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Ada keselamatan bagi kehidupan mereka. Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya, maka mereka akan dihakimi dan dihukum oleh Allah. Dan kemudian saudara, di ayat 31 sampai 47, di sana ada kesaksian, ada saksi-saksi yang Tuhan Yesus hadirkan untuk membuat valid apa yang menjadi pekerjaannya. Dan semua kesaksian ini, semua saksi ini bukan omong kosong, tapi tujuannya supaya orang-orang pada waktu itu percaya kepada Bapa dan kepada Yesus yang diutus oleh Bapa. Karena itu saudara, mungkin kita melihat ketika Yesus memberikan jawaban, seakan dia itu harus membela dirinya, begitu ya. Tapi saudara, ketika kita melihat apa yang terjadi di pasal yang kita baca ini, bagian yang kita baca, saudara, saya pikir yang terjadi adalah sebaliknya. Tuhan Yesus sedang memberikan dakwaan kepada orang-orang Yahudi yang mau membunuh dia. Seakan-akan Tuhan Yesus mungkin berkata, hidupmu orang-orang Yahudi yang membuatmu selamat, yang membuatmu mentaati Taurat, hanya sebatas melanggar atau tidak melanggar, gitu. Saudara, mungkin waktu itu Tuhan Yesus berkata keselamatan, konsep keselamatan yang engkau pahami itu terlalu kecil, terlalu dangkal. Your salvation is too small. Dan saudara, Tuhan Yesus mengajak orang-orang waktu itu dan juga setiap kita, mari. Tuhan Yesus katakan, aku mau mengabarkan hal-hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dalam tentang aku dan Bapa, kata Yesus. Dan mungkin kita bisa katakan ini sedikit cicipan dari the deep things of God. Saudara, mari kita memahami bagaimana Tuhan Yesus menjawab. Dan saudara, Tuhan Yesus menjawab dengan mulai menjelaskan bobot, the weightiness dari pekerjaannya, karyanya, yang didasari oleh kesatuannya dengan Bapa, saudara. Dan saudara, kita melihat Yesus memulai dengan memberikan sebuah konsep akan sonship. Yesus sebagai anak Allah sekaligus juga anak manusia. Di dalam sonship ini, saudara, ada obedience, ada ketaatan Yesus kepada Bapa, ada kasih dari Bapa kepada Yesus. Yesus diberikan otoritas untuk memberikan hidup dan juga menghakimi. Dan semua itu adalah untuk supaya orang-orang menghormati Bapa. Dan saudara, mari kita melihat bagaimana Yesus menjabarkan ini semua. Saudara, dari pasal 5 ayat 19 sampai 23, saudara, ada 4 kata sebab untuk menjelaskan sonship dari Tuhan Yesus ini. Saudara, 4 ini dikatakan yang pertama, Tuhan Yesus berusaha menjelaskan bahwa sebagai anak, dia adalah anak yang sangat sempurna menyatakan siapa Bapa di dalam dirinya, di dalam pekerjaannya. Perfect sonship involves perfect identity of will and action
with the Father. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, pelayanan-pelayanan yang dia lakukan, itu persis sama, sempurna seperti yang Bapa sedang kerjakan. Yang Bapa ingin kerjakan di dunia ini melalui Yesus. Nah saudara, hal ini hanya bisa terjadi seseorang yang mengimitasi begitu ya, dengan sangat sempurna pekerjaan orang lain. Ini hanya bisa terjadi ketika kedua orang ini seperti berada di dalam satu kesatuan. Nah saudara, inilah yang berusaha disampaikan oleh Tuhan Yesus pertama, di poin yang pertama. Sebab aku tidak bekerja sendiri, aku mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bapa yang mengutus aku. Ini hanya dapat terjadi kalau Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Dan saudara dijelaskan kemudian di sebab yang kedua begitu ya. Kenapa bisa terjadi begitu? Kenapa bisa aku mengerjakan dengan begitu sempurna karya Bapa, pekerjaan-pekerjaan Bapa? Saudara, Tuhan Yesus menyatakan bahwa ada kasih Bapa kepada dia. Kasih Bapa yang begitu tulus menyatakan segala sesuatu yang harus Tuhan Yesus kerjakan di tengah dunia ini. Kasih yang terus-menerus menyatakan karya-karya Bapa yang diterjemahkan dengan sangat sempurna oleh Tuhan Yesus. Dan saudara, apa pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diterjemahkan, dilakukan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus itu? Saudara, di sebab yang ketiga dan keempat, Tuhan Yesus menyatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan ini adalah memberikan hidup dan menghakimi. Dan saudara, di ayat 24-29, kedua pekerjaan ini diekspansi, dijabarkan lebih lanjut oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita bisa melihat bagaimana di ayat 24-25, di sana Tuhan Yesus menyatakan bahwa penghakiman dan hidup itu tidak hanya untuk yang akan datang, tapi terjadi sekarang ketika Tuhan Yesus berkata 2 kali, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia, Bapa yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal sekarang dan tidak turut dihukum. Aku berkata kepadamu saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Bahwa orang-orang mati, orang-orang yang mati rohani, orang-orang yang tadinya menolak Allah, akan mendengar suara anak Allah yang diutus, Yesus. Dan mereka yang mendengarnya akan mendapatkan kehidupan. Dan saudara, Tuhan Yesus juga menegaskan lagi di ayat berikutnya, di ayat 28-29, betul bahwa kehidupan dan penghakiman, penghukuman itu juga ada di masa yang akan datang. Ketika dia berkata, jangan kamu heran, sebab saatnya nanti, kalau tadi Tuhan Yesus bilang saatnya sudah tiba sekarang, dia bilang di ayat 28 dan 29, saatnya nanti akan tiba bahwa kehidupan kekal itu ada bagi orang-orang yang sungguh percaya, orang-orang yang akan dibangkitkan. Dan saudara, penghukuman yang kekal juga ada bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan saudara, di ayat 26-27, Tuhan Yesus menjelaskan kenapa dua hal ini bisa terjadi. Penghakiman dan keselamatan di masa kini dan di masa yang akan datang. Saudara, Tuhan Yesus memberikan jawaban bahwa aku, kata Yesus, mempunyai hidup di dalam diriku sendiri. Sama seperti Bapa mampu untuk memberikan hidup, aku pun mempunyai hidup di dalam diriku sendiri dan itu aku berikan kepada orang-orang yang percaya kepadaku. Dan saudara, Tuhan Yesus juga dikatakan diberikan otoritas untuk menghakimi. Sebagaimana Bapa sudah mempercayakan penghakiman itu kepada anaknya, Tuhan Yesus katakan, aku akan menghakimi sesuai apa yang dipercayakan oleh Bapa. Dan saudara, bagian ini ditutup dengan ayat 30. Ketika Tuhan Yesus mereafirmasi the perfect sonship itu. Sekaligus ini saudara adalah sebuah ironi bagi orang-orang Yahudi waktu itu. Orang-orang yang berpikir bahwa mereka bisa hidup tanpa dihakimi hanya dengan mereka taat akan setiap butir-butir Taurat yang mereka pelajari. Ratusan butir itu saudara. Sebuah ironis ketika Tuhan Yesus berkata, aku tidak menghakimi dari diriku sendiri. Aku diutus oleh Bapa, penghakimanku adil karena aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar dan aku diberikan otoritas oleh Bapa untuk menghakimi. Nah saudara, bagian pertama ini kita bisa simpulkan seperti ini. Hanya kasih Bapa pada Kristus dan ketaatan Kristus yang sempurna, the perfect sonship itu. Pada kehendak Bapa yang mendasari karya Yesus, Injil, kabar baik yang berbobot dan juga berotoritas. Apa kabar baik itu saudara? Apa karya Yesus itu? Keselamatan, kehidupan bagi yang mendengar dan percaya. Tapi Injil itu juga menyatakan ada penghakiman, ada penghukuman bagi yang tidak percaya. Dan tujuan semua ini apa?
bukan untuk manusia-manusia, tapi supaya Allah sendiri dihormati dan dimuliakan. Yesus yang diutus oleh Bapa juga dihormati dan dimuliakan. Nah saudara, bagian pertama ini bobot dari pekerjaan karya Yesus, Injil yang Tuhan Yesus bawa dan Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupannya. Dan ia jelaskan di dalam kesatuannya dengan Bapa. Saudara, ini harusnya membawa para orang-orang Yahudi waktu itu dan juga setiap kita untuk lost in the fullness of God. Tenggelam di dalam kepenuhan Allah. Seperti sebuah penggalan lirik saudara dari sebuah himne yang dibuat oleh A.B. Simpson. Saudara, lagu ini menggambarkan belas kasih Allah itu seperti lautan. A.B. Simpson menggambarkan belas kasih Allah, the mercy of God. Itu seperti lautan. Dan kita diundang untuk memasukinya, tenggelam di dalamnya, lost in the fullness of God. Namun saudara-saudara, seperti orang-orang Yahudi waktu itu, yang memiliki konsep keselamatan yang dangkal, yang terlalu kecil itu. Mereka tidak ingin masuk ke lautan itu. Mereka tidak ingin lost in the fullness of God. Saudara, mereka hanya ingin ada di pinggir pantai, santai-santai saja begitu ya. Tidak mau ikut ke dalam ombak di lautan itu. Tidak mau menikmati betapa dalamnya dan luasnya lautan kasih anugerah belas kasih Allah yang ditunjukkan kepada mereka. Saudara, sangat disayangkan bagi orang-orang Yahudi itu. Dan juga mungkin bagi kita yang hanya mau ada di pinggir garis pantai. Kita tidak mau menikmati betapa luasnya kabar baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Namun saudara, penjelasan Yesus tidak berhenti di sana. Saudara, Yesus memaparkan ada saksi-saksi dari pekerjaannya dan tentang siapa dia. Supaya orang-orang percaya kepada dia dan kepada Bapa. Yesus membuktikan hal-hal yang mendasar ini bukan omong kosong. Ada orang-orang, ada saksi-saksi yang valid untuk karya Yesus yang berbobot dan berotoritas itu. Dan di dalam bagian berikutnya saudara di ayat 31 sampai 47 ini, saudara, Tuhan Yesus juga membuktikan ada dua masalah besar di dalam kehidupan orang-orang Yahudi waktu itu. Dan mungkin juga ada dua masalah besar di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan Yesus memulai dengan memaparkan ada saksi-saksi. Dan Tuhan Yesus mengatakan ada saksi yang lain yang bersaksi tentang aku. Dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Saudara, ini bukan sekedar pribadi yang lain yang tidak sama dengan Yesus begitu saudara ya. Saudara, di dalam beberapa tafsiran dari Injil Yohanes, kata yang lain ini jelas menggambarkan bahwa Tuhan Yesus menunjuk kepada Bapa di surga. Karena itu dia bisa percaya bahwa kesaksian yang lain itu aku tahu adalah benar, true untuk diriku sendiri, kata Yesus. Dan saudara, ini semua seakan-akan Tuhan Yesus mungkin kalau kita lihat begitu ya. Dia berkata kepada orang-orang Yahudi waktu itu, aku harus memberikan saksi nih supaya kamu percaya begitu ya. Apakah kesaksian Tuhan Yesus sendiri, pekerjaan Tuhan Yesus sendiri itu tidak valid bagi mereka? Saudara, saya kira tidak begitu. Saudara, Tuhan Yesus memaparkan saksi-saksi ini dan seperti memanggil Bapa untuk mengotorisasi kesaksian-kesaksian ini. Saudara, untuk mengantisipasi penolakan hati dari orang-orang Yahudi waktu itu. Dan dia mau menunjuk bahwa setiap kesaksian manusia ini, setiap kesaksian yang aku berikan adalah betul terotorisasi dari Bapa di surga tentang aku. Ada sumber yang jauh lebih tinggi yang menuntun kesaksian-kesaksian orang-orang ini untuk menunjuk kepada diriku, kata Yesus. Nah saudara, dia memulai dengan memaparkan yang pertama adalah kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Saudara, di pasal 1 kita pasti ingat bahwa orang-orang Yahudi waktu itu ketika melihat pelayanan Yohanes Pembaptis, mereka mengirim utusan, mengirim imam-imam, orang-orang Lewi untuk menanyakan, Yohanes Pembaptis, engkau ini siapa? Dan Tuhan Yesus berkata, bukankah Yohanes Pembaptis sudah memberikan kesaksian tentang Yesus? Saudara, Tuhan Yesus waktu itu mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis hanya pelita. Dia bukan terang yang sejati. Dia membawa terang itu, menyaksikan bahwa aku bukan Mesias. Aku bukan orang juru selamat yang dinanti-nantikan itu, bukan. Itu bukan aku. Dikatakan di pasal 1, aku bukan Mesias di hadapan seluruh orang waktu itu dan bahkan di hadapan orang-orang Yahudi, para imam, orang-orang Lewi. Nah saudara, kesaksian Yohanes dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kesaksian ini sempat menimbulkan ketertarikan. Ada thrill di dalam kehidupan mereka, orang-orang Yahudi yang mendengarnya begitu ya. Orang-orang pada waktu itu mungkin berpikir, wah kami senang. Ada konsep, bahkan ada janji akan Mesias itu. Tapi saudara, Tuhan Yesus bilang, engkau hanya mendengarnya sesaat saja, seketika saja.
Saudara, ini masalah pertama dari orang-orang Yahudi pada waktu itu dan mungkin juga masalah bagi kita. Mungkin orang-orang waktu itu Tuhan Yesus berkata, kalian senang dengar tentang Mesias yang akan datang. Tapi ketika kalian tahu bahwa itu adalah aku, kata Yesus, kalian tidak percaya. Kalian menolak, kalian hanya percaya tentang ide-ide, fantasi-fantasi, konsep-konsep tentang Mesias versi kalian. Bukan tentang Mesias yang sejati yang sedang datang di hadapan kalian. Saudara, masalah ini menyatakan bahwa sangat banyak dari dulu sampai sekarang. Sangat banyak orang yang senang mendengar tentang Yesus, ya, tertarik dengan kehidupan moral Yesus, sempurna sekali sepertinya, harus jadi teladan moral bagi kehidupan saya gitu. Tapi saudara, tidak semua orang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi dalam hidup mereka. Sebuah ironi, sebuah masalah saudara. Nah, saudara, dari Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus memberikan saksi yang kedua. Tuhan Yesus mengatakan, aku memiliki kesaksian yang jauh lebih penting, jauh lebih besar dibandingkan kesaksian Yohanes Pembaptis. Yaitu apa saudara? Semua wujud, semua ekspresi dari misi keselamatan Allah mengirim anaknya datang ke dunia. Saudara, kalau kita ingat apa yang Injil Lukas tuliskan di pasal keempat, bukankah misi keselamatan itu, ekspresi-ekspresinya, wujudnya adalah apa? Ada kabar baik bagi orang-orang miskin. Ada pembebasan kepada orang-orang yang ditawan. Ada penglihatan bagi orang-orang buta. Membebaskan orang-orang yang tertindas. Memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Tuhan berkenan untuk menyampaikan keselamatannya kepada setiap orang yang mau mendengar dan percaya. Namun saudara, itu pun ditolak oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Dan yang ketiga saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah sendiri, dia mengafirmasi apa yang dia katakan sebelumnya. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Dan kemudian dia katakan Allah sendiri, Bapakku sendiri sudah menjadi saksi dari setiap karyaku yang tadi. Kabar-kabar baik yang aku nyatakan, aku beritakan. Tapi Tuhan Yesus memberikan ironi saudara kepada orang-orang Yahudi waktu itu. Tuhan Yesus katakan suara Allah tidak kamu dengar. Rupa Allah tidak kamu lihat. Firman Allah tidak menetap di dalam hatimu. Saudara, sebuah tafsiran mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus berkata seperti ini, dia seperti memaparkan ironi-ironi kepada orang-orang Yahudi melalui apa atau figur-figur yang mereka percaya. Ketika Tuhan Yesus berkata suara Allah tidak kamu dengar, sebuah ironi karena mereka tidak seperti Musa, figur yang mereka teladani, yang bisa ngobrol, dengar-dengaran langsung dengan Allah. Dan ketika Tuhan Yesus berkata rupa Allah tidak kamu lihat. Ini sebuah ironi karena mereka tidak seperti nenek moyang mereka Yakub yang langsung dijumpai Allah bahkan di dalam penolakan dan pergumulannya waktu itu. Nah saudara, firman Allah Tuhan Yesus katakan tidak menetap di dalam hatimu. Sebuah ironi karena seorang Daud, raja yang begitu besar mereka pasti kenal, sudah memaparkan di dalam Mazmur 119 bagaimana hatinya, hidupnya didiami oleh firman Allah. Nah saudara, Tuhan Yesus akan berkata di akhir bagian ini, oke, kalau saat ini kalian tolak, kalian abai dengan suara Allah, dengan rupa Allah, dengan diriku, oke, bagaimana dengan firman atau Taurat itu? Nah saudara, Tuhan Yesus masuk ke dalam dua saksi terakhir, yaitu kitab suci dan juga Musa. Dan disinilah saya pikir suasana kepada orang-orang Yahudi itu makin panas saudara. Nah saudara, di sini yang pertama, Tuhan Yesus kembali menunjukkan ada masalah di dalam kehidupanmu orang-orang Yahudi ketika kamu melihat kitab suci. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka mempelajari bahkan menyelidiki, menginvestigasi gitu ya, kitab suci dengan tujuan dan yang salah, fokus yang salah. Itu semua kata Tuhan Yesus tidak memberikan kehidupan yang kekal bagi mereka. Karena mereka gagal. Mereka gagal untuk melihat ada kabar baik dari Taurat itu lebih dari sekedar butir-butir aturan. Fokus bukan pada diri mereka, bukan pada kemuliaan mereka, tetapi kepada Yesus yang datang. Karena itu Tuhan Yesus bilang, kamu baca semua itu, kamu ahli dengan semua itu, tapi kamu tidak mau datang kepadaku, kata Yesus. Ada undangan Injil sebenarnya yang Tuhan Yesus berikan. Jikalau saja engkau datang kepadaku, menjumpai aku di dalam setiap pembacaan kitab sucimu, maka engkau pasti percaya kepada aku yang diutus Bapa.
Dan saudara, Tuhan Yesus terakhir menunjuk kepada figur yang paling diteladani oleh orang-orang Yahudi, Musa. Saudara, sampai saat itu kemungkinan orang-orang Yahudi masih menganggap Musa itu adalah perantara mereka. Seperti mungkin pada saat ini Santo atau Santa begitu dalam kehidupan teman-teman kita di agama lain. Saudara, semua yang Musa tuliskan, kata Tuhan Yesus, itu bukan sekedar berbicara tentang peristiwa waktu itu. Tapi Tuhan Yesus bilang Musa itu sedang menulis tentang diriku, kata Yesus. Dan bukankah saudara ketika kita melihat kabar baik Allah di dalam narasi Musa, saudara kita melihat bukan sekedar ada eksodus waktu itu. Tapi ini menunjuk kepada eksodus yang baru yang Tuhan Yesus berikan. Keselamatan dari dosa. Bukan sekedar keselamatan dari tanah perbudakan secara fisik. Ada new creation ketika kita melihat ciptaan pada waktu itu rusak. Tuhan Yesus berjanji akan ada ciptaan yang baru dan dia sudah menggenapinya ketika dia mati dan bangkit. Dan saudara ada new covenant yang Tuhan Yesus bawa melalui tubuh dan darahnya. Lebih dari sekedar ketaatan buta kepada Taurat yang orang-orang Yahudi percaya waktu itu. Yang mereka percaya ditulis secara otoritatif oleh Musa. Nah saudara, Tuhan Yesus bilang bahwa penyebab utama dari semua kegagalanmu adalah ketiadaan kasih akan Allah. Engkau lebih mencari hormat, kemuliaan untuk dirimu sendiri dan bukan untuk Allah. Engkau tidak sungguh-sungguh mencintai Allah ketika engkau melakukan setiap disiplin-disiplin rohani itu. Engkau hanya melihat kepada dirimu sendiri dan engkau menolak Yesus yang diutus oleh Bapa. Dan saudara, bagian akhir ini kita bisa simpulkan seperti ini. Kesaksian akan siapa Yesus. Entah itu sharing dari orang-orang yang hidupnya dipelihara, diubahkan, ditolong oleh Tuhan gitu ya. Orang-orang yang mengikuti ibadah, kelompok kecil bersaksi tentang Yesus, menyaksikan pertobatannya. Saudara, semua kesaksian akan siapa Yesus harusnya selalu mengubahkan hati manusia untuk percaya kepada Yesus, mengasihi Allah dan hidup untuk memuliakan Allah dan bukan sebaliknya. Mencintai diri sendiri, hidup untuk memuliakan diri sendiri. Setiap kesaksian tentang Yesus yang kita dengar, kita baca, kita alami, itu semua harusnya membawa kita percaya pada Yesus, mengasihi Allah, hidup untuk memuliakan Allah. Nah saudara, bagian ini memang diakhiri dengan tidak ada catatan yang begitu jelas untuk respon dari orang-orang Yahudi waktu itu. Mungkin saya bisa yakin pasti hati mereka sangat panas saudara-saudara ya. Mungkin kalau bisa ditambahkan ada footnote begitu ya. Mereka makin ingin mencelakai, membunuh Yesus begitu. Tapi saudara, jika kita melihat kelanjutan Injil Yohanes, maka saudara, situasi antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi, dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi waktu itu tidak mereda. Di pasal-pasal berikutnya, pasal 6, pasal 7, 8, 9 dan seterusnya. Kita bisa membaca bagaimana mereka terus-menerus sombong akan apa yang mereka percaya, siapa yang mereka percaya, Musa, Taurat yang mereka berusaha taati itu. Semua itu tetap mereka sombongkan dan mereka tetap menolak Yesus, makin berusaha untuk menangkap dan membunuh Yesus. Tapi saudara, di A. Carson di dalam tafsirannya dia berkata demikian untuk mengakhiri bagian ini. Perlawanan atau penolakan terhadap Yesus meningkat dan mencapai klimaksnya di penyalipan Yesus. Sebuah hukuman yang secara ironis dianggap benar, justified oleh publik dengan mengacu pada Taurat. Tapi bagi para pembaca Injil waktu itu dan saat ini, ada undangan sekalipun implisit untuk mengerti dan percaya pada Yesus dan hukum Musa dengan cara yang tepat. Karena itu saudara, ada dua undangan Injil bagi setiap kita. Saudara, yang pertama, setiap usaha kita, segala usaha kita, perbaikan moral, terapi hati dan pikiran, apapun itu, bahkan yang paling terlihat religius dan spiritual. Saudara, semua itu tidak akan bisa menambah keselamatan dan menyelamatkan kita dari penghakiman Allah. Saudara, orang-orang Yahudi waktu itu sudah jadi buktinya. Segala ketaatan manusiawi mereka tidak bisa menyelamatkan mereka dari penghakiman Allah di masa kini dan masa yang akan datang. Saudara, kalau kita hanya percaya kepada konsep keselamatan seperti ini, segala usaha kita berfokus kepada apa yang kita lakukan untuk selamat,
Maka saudara, saya pikir perkataan Fred Sanders benar. Injil, keselamatan yang harus diukur dengan perilaku moral, kesadaran sosial, atau pengalaman religius adalah Injil yang too small, terlalu kecil, terlalu dangkal. Keselamatan, Injil yang mengatur ulang, memperbaiki komponen-komponen kehidupan kita, tapi tidak membawa kita secara personal kepada kehadiran Allah. Juga adalah Injil yang terlalu dangkal, terlalu kecil, saudara. Karena itu saudara stop berusaha untuk memuliakan diri kita. Dan datanglah kepada Yesus. Biarkan dia menjumpai kita dan memberikan kabar baiknya yang berotoritas itu. Karena apa saudara? Kabar baiknya menyatakan Tuhan Yesus telah disalibkan. Mengalahkan kutuk dosa. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat sehebat apapun. Supaya tuntutan hukum-hukum itu digenapi di dalam diri kita. Dan kita diterima sebagai anak-anak Allah. Dan dari hati, melalui Roh Kristus, kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Hidup kita sepenuhnya diselamatkan dan dimiliki oleh Allah. Saudara, yang kedua, undangan Injil yang kedua ada bagi setiap kita. Saudara, setiap ketertarikan manusiawi tentang Yesus, perhatikan, ketertarikan manusiawi tentang Yesus tidak akan menyelamatkan kita. Saudara, lihatlah di sekitar kita, sangat banyak, saya sekali katakan, sangat banyak orang-orang yang hanya tertarik pada Yesus, hanya tertarik kepada kehidupan moralnya, contoh-contohnya, teladan-teladannya yang sempurna sekali untuk menjadikan saya manusia yang sempurna juga. Bukan untuk menyelamatkan saya dari maut. Saudara, ada banyak sekali orang-orang seperti ini dan mungkin mereka ada di dalam gereja. Mereka beribadah di gereja, KTP mereka Kristen, mereka melayani. Atau mungkin juga mereka ada di luar sana. Mereka memperhatikan media sosial, mereka melihat, wah ada orang yang bilang, yang penting tertarik dulu sama Yesus. Datang saja kepada Yesus apa adanya, dia tidak akan menghakimi kamu. Separuh kebenaran saudara. Saudara, konsep seperti ini tidak akan bisa menyelamatkan kita dari murka Allah. Karena itu saudara stop hanya tertarik kepada Yesus. Dan mulailah membuka hatimu. Buka hatimu untuk dengar Injilnya. Percaya pada Yesus, percaya pada kabar baiknya. Dan dapatkanlah hidup sekarang dan di masa yang akan datang. Hidup yang mencintai Allah, hidup yang menghormati Allah. Dan melakukan apa yang menyenangkan Allah dan memuliakan Allah. Maukah kita saudara menjawab akan dua undangan Injil ini? Mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Saudara mengambil waktu untuk menjawab dua undangan Tuhan hari ini bagi kita. Bagi saudara-saudara yang belum percaya, izinkan saya bertanya. Apakah kamu pernah tertarik pada Yesus? Atau mungkin kau pernah mendengar tentang pengorbanan Yesus yang lebih dari sanggup untuk menyelamatkanmu dari dosa. Tapi selama ini engkau tidak pernah membuka hati untuk percaya pada Yesus. Engkau hanya berdiri di garis pantai, menolak untuk lost in the fullness of God, tenggelam di dalam kepenuhan Allah, kepenuhan kasih-Nya, anugerah-Nya, keselamatannya bagi hidupmu. Saat ini, mari kita membuka hati di hadapan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang belum percaya, yang sedang meragukan Tuhan, kabar baik itu tersedia bagi kita. Yesus sudah menggenapinya dengan tubuh dan darah-Nya. Dan tidak ada lagi usaha manusiawi kita yang dapat menambahkan keselamatan itu. Dan yang perlu kita lakukan adalah membuka hati dan menerimanya. Biarkan Roh Kudus menyatakan kabar baik itu untuk mengubah hidup. Hidup yang mencintai Tuhan, menghormati kehadiran Tuhan, dan melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Dan saudara, bagi setiap kita yang sudah lama menjadi Kristen, apakah kita pernah atau sedang seperti orang-orang Yahudi yang Yesus jumpai? Hidup mengandalkan ketaatan sendiri, hidup berfokus kepada otoritas hukum dari agama yang kita pegang. Dan kita bangga dengan semua itu. Sebuah keselamatan yang terlalu dangkal, too small.
Dan saat ini maukah kita membiarkan Roh Kudus membarui hati kita, membuat kemuliaan salib Yesus makin terang, mengalahkan hasrat kita untuk memuliakan diri. Mengingatkan kita lagi betapa berharganya, berbobotnya, berotoritasnya keselamatan yang Allah berikan bagi hidup kita yang berdosa. Menyadarkan kita lagi bahwa setiap disiplin rohani kita bertujuan untuk membawa kita makin mencintai Tuhan, makin mengenal Tuhan, lost in the fullness of God, dan makin memuliakan Tuhan, membanggakan Dia, menyenangkan Dia. Mari datang kepada Tuhan dan jawab undangannya. Tuhan, kami membuka hati kami di hadapan Engkau. Baik kami yang selama ini menolak Engkau, ataupun kami yang selama ini sudah hidup sebagai anak-anak Allah. Tuhan, lihatlah hati kami, jumpai kami dengan kabar baik-Mu, dan perbarui hidup kami ya Tuhan. Bawa hidup kami untuk makin mencintai Engkau, menghargai betapa berharganya, berbobotnya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Jauhkanlah daripada kami Tuhan, hidup seperti orang-orang munafik yang fokus kepada apa-apa yang membanggakan diri kami dan kami labeli dengan agama kami. Jauhkan kami dari semua itu Tuhan, dan bawa kami semakin dekat dengan salib Yesus, salib yang menyelamatkan kami, kubur kosong yang membangkitkan kami, memberikan hidup yang baru dan hidup yang kekal, yang sekarang kami bisa nikmati ketika kami memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, makin mencintai Tuhan, makin mengenal siapa Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin.